Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lafazkan dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya mungkin kenalan dulu. Ini adalah pertama kali, mungkin ada yang sebagian adalah pertama kali kita bertemu ya. Saya nama Samsul Arifin dari Indonesia. Oh iya jelas ya. Dari Salatiga. Tahu Salatiga Bu? Tahu Bu Salatiga? Oh, enggak tahu Salatiga ya? Salatiga itu betulnya 7. Kalau soalnya 10. Salatiga itu kota antara Semarang dan Solo. Solo tahu ya? Tahu namanya? Belum pernah? Solo kok Malang? Malang itu sedih Bu. Malang kan? Saya dari Salatiga ya. Salatiga itu ya sebuah tempat yang indah. Ya, saya lahir di Boyolali. Kemudian ini baru seminggu saya di sini, belum ada seminggu ya. Hari Jumat. Sekarang hari Rabu, berarti hampir seminggu saya di sini. Jadi kalau newbie ya, ngomong bahasa Hongkongnya masih bisanya cuman cosan-cosan. Mohon dimaklumi ya. Kemudian ini kita kenalan dulu kali ya Bu Erni ya. Kalau Bu Erni saya kenal karena beberapa kali ketemu di Dompet Duafa. Ini Bu Siti, ya tinggal di shelter Dompet Duafa. Kalau Ibu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namanya siapa Bu? Nur Halimah. Terus Mbak Indramayu. Namanya Suwarti. Ibu dari mana? Kediri, Jawa Timur. Namanya? Ibu Siti juga. Saya kemarin pas waktu mau ke sini juga naik City, Bu. Citylink maksudnya. Saya naik Citylink ke Jakarta terus ke sini naik kereta. Ibu Ponorogo. Namanya Ponorogo, Bu? Oh, namanya Bu Sri. Mungkin kalau dikumpulkan satu Hongkong ini nama Sri banyak kali, Bu. Kali lain mungkin bikin grup ya, grup Sri satu Hongkong gitu sama Siti. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Wati Saka Cilacap. Alhamdulillah. Ini kayaknya mangan sego apa sega Bu? Oh, sega. Oh iya pada bae mangan sega ngene. Aduh tukang Hongkong mangan sega. Kapan anjuk ini Bu? Lebih 4 tahun. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya Bu ya. Berarti karena ini bukan orang Jawa semua, saya pakai bahasa Indonesia ya. Baik, alhamdulillah. Kemarin saya sudah ke sini, kita bercerita mengenai masa depan. Masa depan tuh kalau ibu-ibu bicara kan ke sini itu untuk masa depan. Masa depan yang mana? Hari ini adalah masa depan yang kita sebutkan hari kemarin, benar nggak? Dulu pas waktu kita umur 15, kita belajar mungkin sekolah SD, SMP, SMA, terus kita ditanya sama guru, besok pengen jadi apa? Saya di masa depan ingin jadi apa? Gitu. Jadi dokter, jadi perawat. Ada nggak dulu yang saya pengen jadi BMI di Hongkong, kan enggak? Tidak ada ya. Berarti masa depan kita tidak sesuai impian kita ya. Ya, memang seperti itu ya. Kadang-kadang masa depan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita boleh merencanakan ya. Kita boleh memplanningkan, sudah teritik-teritik gitu, tapi Allah lah yang menentukan. Ya. Ana urid hiya turid innallaha yaf'alu ma yurid.
kami punya keinginan, Allah juga punya keinginan, tapi Allah lah yang paling mengetahui keinginan yang terbaik untuk kita. Saya kemarin ceritakan juga pas waktu saya ngisi manasik umroh di kantor Dompet Duafa ya. Ada jamaah umroh saya 2019. Ya. Jamaah umroh 2019 pulang berangkat umroh tahun 2019. Orang Hongkong juga, alumni S1. Nah, sekarang balik lagi, berarti S2 ya. Ya, S1 Hongkong ya. Terus pulang berangkat berangkat umroh. Itu udah nabungnya udah sejak dari, saya ingat karena beliau nabung pertama kali umroh itu pas anak saya yang kedua lahir. Nah, sekarang anak saya itu umurnya 7 tahun, berarti 7 tahun yang lalu nabung. Nabung 2019 nabung rutin gitu ya, 5 juta ke rekening perusahaan. Terus kemudian 2019 berangkat. Setelah berangkat pulang umroh di rumah, rencana mau berangkat ke UK. UK tahu ya Bu ya? Bukan UK, United Kingdom, Inggris. UK itu ya dekatnya Kediri lah Bu ya, Ngulon Site. Ya, kalau yang Madiun ada nggak Madiun? Nggak ada. Biasanya kan Madiun ada juga. Madiun itu sebelahnya Madinah sebenarnya. Tapi agak jauh. Ya, mau ke UK katanya. Terus saya tanya-tanya, gimana Mbak? Udah sampai di UK, terus ada corona tutup kan? Visanya nggak keluar. Tunggu. Akhirnya dia, dulu dia S1-nya Taiwan ya. Terus S2-nya ngelanjutin di Hong Kong. Baru kemudian kemarin ketemu Bu Manasik Bu. Dia mungkin di-share di grup haji, terus yang mengisi Ustaz Samsul. Nah, terus beliau mungkin tanya, Ustaz Samsul dari Salatiga ya? Iya, berarti tetanggaan gitu ya. Akhirnya dia messenger saya, Pak besok ngisi di DD Hong Kong ya? Iya. Nah, emang jenengan sekarang di sini? Iya, saya di sini. Terus dia cerita, inilah mungkin hikmahnya Allah berencana untuk memberangkatkan saya haji tahun ini melalui Hong Kong. Karena saya mau ke UK, visanya nggak dikeluarkan. Jadi itu siapa yang berkehendak? Allah. Dia punya kehendak ingin ke UK. Ke UK mungkin lebih enak, lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah ingin menghajikan dia melalui Hong Kong. Makanya kadang-kadang kita ada, di live. Tenang aja, nanti saya masukin YouTube juga. Jadi kadang kita tuh punya rencana Bu, tapi rencana itu suka tidak sesuai dengan keinginan. Tapi ternyata rencana itulah yang terbaik. Jadi Allah punya rencana yang terbaik untuk diri kita. Nah, maka apapun yang terjadi dengan diri kita, wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Mungkin ada yang, wah saya di PHP sama cowok saya misalnya. Udah kenal lama gitu ya. Duh kanda cintaku, my love, my hub, my honey. Panggilannya Ai sama Beb, Ayang sama Bebek. Ai itu ayam ya, Beb itu Bebek. Ayang, Bebek ya. Udah lama menjalin hubungan, maksudnya berangkat ke sini mau nyari modal untuk nikah, ternyata udah dikirimin setiap bulan, ternyata Allah berencana lain. Akhirnya ada sesuatu, jadi kita kemudian kecewa, betul nggak? Kecewa itu terjadi karena ekspektasi atau harapan kita tidak sesuai dengan yang terjadi, benar nggak? Umpamanya kita berangkat ke sini, kita berharap gajinya 10.000 satu bulan. Itu harapan kita. Ternyata di sini gajinya 5.000. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa nggak? Kecewa. Karena harapannya 10.000. Tapi kalau kita berharapnya 3.000, ternyata yang diberikan adalah 5.000. Kira-kira kecewa apa senang? Senang. Karena beyond the expectation, di atas harapan kita. Nah, Allah itu selalu beyond the expectation. Allah selalu memberikan sesuatu di atas harapan kita. Kita berharap
A, B, C, Allah berikan D, E, F. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kita kan kadang berdoa. Doa itu kan, jadi kalau kita berdoa, doa itu ibadah. Mau dikabulkan atau enggak, tetap ada pahalanya. Nah, jangan sampai kita berputus asa dari berdoa. Ayo ibu-ibu berdoa. Alah Pak Ustadz yang kemarin aja belum dikabulin. Kok berdoa terus? Doa itu kan wujud kita pasrah bahwa kita ini ada entitas di luar kita yang menguasai diri kita. Nanti ketika waktunya kita sudah end, maksudnya sudah berakhir, kan nanti rencana-rencana kita kan umur ya 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin kita sudah tua, sudah sepuh, sudah nggak bisa beraktivitas dengan biasa. Ya. Tentu kita akan merasakan sebuah kenikmatan menjadi orang yang sudah tua dan renta. Nah, di saat itulah kemudian kita baru sadar, oh ternyata disinilah ya, kelemahan kita dan kita perlu berdoa. Nah, kalau sekarang sih mungkin kita nggak begitu merasa butuh berdoa, benar nggak? Oh, aku masih sehat, aku masih punya uang apa kalau bahasa Hongkong? Jin ya. Kemarin saya udah diajarin lupa. Jin. Yang kamu boleh ya, jin. Jadi betul. Terutama celana jin, Bu. Sampai 20 tahun Pak Indonesia. Ibu berapa tahun emang? Katanya baru 4 tahun. Oh. Iya bener. Saya belum lahir. Oh, udah di sini. Bener Bu, bener. Saya masih SD, beliau udah di sini Bu. Masya Allah. Tapi dimanapun kita, manusia itu Bu punya kelebihan, yaitu kita boleh dan bisa bekerja dimanapun. Walaqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Jadi kita itu manusia itu Bu bisa bekerja dimanapun. Di udara ada manusia yang kerja, ada nggak? Ada astronot yang kerjanya di luar angkasa, bahkan nggak menginjak bumi, nggak cuma 20 tahun Bu. Jadi ada hukum relativitas. Kalau astronot itu berangkat, pulang-pulang anaknya umurnya udah sama. Padahal astronotnya umurnya masih segitu-segitu aja. Itu relativitas namanya. Nah, Ibu kira-kira paham nggak saya ngomong gini? Nggak paham ya? Kalau nggak paham ya pokoknya mantuk-mantuk aja loh. Ya saya seneng. Insya Allah paham ya. Jadi kalau kerjanya astronot tuh Bu, kita keluar dari bumi kan. Jadi kita nggak ikutin putaran bumi tuh. Pulang-pulang orang yang ada di sini umurnya udah berubah. Tapi kita belum berubah karena kita keluar dari putaran bumi. Makanya waktu itu relatif. Waktu itu relatif. Itu kerja orang yang kerja di atas bumi. Ada nggak? Ada. Walaqad makkannakum wa ja'alnakum fiha ma'ayish. Dimanapun orang ada manusia itu bisa bekerja. Jadi waktu itu relatif. Nah, terus di atas bumi ada nggak? Ada banyak. Nah, kita semua di atas bumi. Dimanapun bumi itu ada manusia bekerja. Di Hong Kong ada, di Taiwan ada, terus di Indonesia ada, sampai di Greenland yang dingin sekali, nggak ada kehidupan lain selain manusia, itu ada manusia yang bekerja di sana. Terus di bawah bumi ada nggak? Ada. Buktinya jangan kan naik MTR yang paling bawah juga ada. Orang yang ngebor, orang yang itu juga ada manusia. Jadi Allah tuh muliakan kita karena kita punya akal. Jadi kita bisa bekerja di mana saja. Jadi tidak ada yang hina kita bekerja di mana saja, kita berada di sini. Ini bagian dari kalau ibu-ibu saya kemarin sampaikan di Cinsasui. TST apa? Cinsasui. Ya, TST. Saya sampaikan semua yang ibu-ibu kumpulkan, ibu-ibu dapatkan, kemudian kirimkan ke mungkin suami atau anak, itu semuanya bukan nafkah, tapi sedekah. Iya, karena yang wajib, iya, karena perempuan tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah itu suami laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu memberikan gaji ibu-ibu kepada suami, itu bukan menafkahi, tapi sedekah kepada suami.
Karena wanita itu tulang rusuk, sedangkan laki-laki adalah tulang punggung. Maka jangan paksa tulang rusuk menjadi tulang punggung. Nanti ini rekaman ini dipotong dikirimkan ke suaminya. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Ini Bu, ini yang jawab, yang nggak jawab berarti belum punya suami, Bu. Tenang, tenang. Jodoh sudah ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur. Kalau belum dapat jodoh dan belum dapat rezeki berarti orangnya susah diatur. Enggak bercanda, Bu, bercanda. Ya. Sudah ada jatahnya masing-masing. Iya, di sini nggak ada yang laki-laki ya, Bu ya. Makanya pulang. Betul. Nah, jadi kita pokoknya sore ini apa namanya ngobrol santai ya, ngobrol santai. Artinya saya nggak mungkin ngajarin ibu-ibu juga karena ini kan ketemu sekali. Saya berharap ini pertemuan ini berkesan, gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti siapa tahu nanti kita ketemu di lain dunia. Di akhirat nanti ketemu Mas Samsul gitu. Iya. Siapa tahu pas lagi umroh ketemu sama saya. Kalau yang punya HP boleh dicatat nomor saya atau mungkin di follow Instagram saya. Ambil dulu, HP-nya diambil dulu. Instagram saya itu Kang Samsul 22. Pak, mainnya Instagram apa Facebook? Oh, di sini banyaknya Facebook ya. IG-nya Kang Samsul 22, @kangsamsul22. Kalau Facebooknya Samsul Arifin, cari aja yang gambarnya saya. Kalau YouTube-nya Kang Samsul. Nah, nanti ada nih rekamannya nih. Punya YouTube juga, isinya TikTok. Nanti kau main gini Kang Samsul, ingat nggak? Sama saya gitu ya. Ada TikToknya Pak. TikTok saya ada Samifin 22 kalau nggak salah. Tapi saya nggak joget-joget ya, Bu ya. Iya. TikToknya nggak joget-joget. Nanti kalau yang follow saya follow back insya Allah. Ya, jangan lupa di subscribe. Nah, di YouTube ya. Ya, nanti saya subscribe balik. Saya subscribe ya, masih sodok. Wah, ibu ini bercanda terus nih. Baik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Sambil diminum sambil dimakan kalau ada makanannya. Nah, Bu, ibu-ibu sekalian, kemarin saya bercerita mengenai masa depan. Masa depan apa? Masa depan itu ada dua macam, yaitu masa depan sebelum mati dan masa depan sesudah mati. Selama ini kita sering sibuk mempersiapkan masa depan sebelum mati, terus lupa mempersiapkan masa depan sesudah mati. Kira-kira yang lama, yang langgeng itu yang sesudah atau yang sebelum? Sesudah. Yang sebelum itu paling ya 63 tahun, 70 tahun kan gitu ya. 50 ya. Masih ada waktu, Bu, masih ada waktu. Saya doakan semua yang hadir, yang ada di sini nih semuanya, yang ngaji dan yang nggak ngaji semuanya umurnya panjang barokah dalam ketaatan. Amin ya robbal alamin. Emang kalau dikasih umur panjang mau buat apa? Berangkat lagi? Enggak juga kan? Makanya umur itu yang bagus itu pendek tapi barokah. Itu yang bagus. Umur yang terburuk. Gak apa-apa gitu aja, nggak apa-apa. Ya, sini Bu, duduk Bu. Ibu dari mana Bu aslinya Bu?
Lombok. Tapi nggak pedes kan, Bu? Manis. Pedes sama manis. Alhamdulillah. Sering ke sini. Iya. Namanya siapa, Bu? Namanya, Bu? Mas Sri. Pak Sri. Oh, Sri. Ini Sri juga. Kan tadi saya udah bilang bikin grup ya. Sri satu Hongkong gitu. Banyak itu ya. Sama grup Siti ya, Siti juga banyak. Oke, lanjut ya. Ya, selamat datang di apa ini? Jamiah Raudatul Qalbi ya, Bu ya. Nah. Terus Ibu udah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Bu Sri? Baru 4 tahun apa? Udah 4 tahun. Berarti berangkat tahun berapa? 2019, sebelum corona. Corona di sini. Oh, 19. Berarti ini semuanya LC ya? LC lulusan corona. Nah, kita selama ini sibuk mempersiapkan masa depan yang sebelum mati. Kita lupa dengan masa depan sesudah kita mati. Padahal yang lama itu yang di sana. Maka kalau kita hadir di majelis seperti ini tuh saling ingetin aja. Ternyata umur kita itu nggak begitu panjang. Paling ya 60 tahun, 70 tahun. Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku, umat Nabi Muhammad kita ini ya, itu antara 60 sampai 70. Tergantung yang kita makan lah, pola hidup kita. Kayak orang sini kokoh-kokohnya umurnya panjang-panjang ya. Sampai 100. Nah, nggak kenal gorengan, nggak kenal santan. Nah, kalau di kita begitu sampai Indonesia udah rendang. Tapi mereka tetap lebih disiplin, Bu, ya. Terus bedanya juga sama orang kita, ya, orang sini itu lebih banyak apa jalannya ya, lebih banyak jalannya, geraknya. Nah, beda dengan orang kita, baru mau nganter anak sekolah udah mobil, motor, mau kemana ke pasar naik motor, jadi kurang begitu sehat kan begitu. Tapi tetap rata-rata ya, namanya rata-rata itu kan diambil yang paling tinggi sama yang paling rendah. Rata-rata itu antara 60 sampai dengan 70. Jadi kalau sekarang kita umur saya tuh sekarang berapa kira-kira, Bu? 40 lebih katanya. 30 berapa? Saya 37. Nah, barusan 37. Nah, saya 37. Ya makanya saya sadar diri aja, aduh umur udah 37, udah punya apa kan gitu ya. Dan kematian itu kan tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Malaikat maut datang juga tidak melihat KTP. Nah, kemarin di TSC saya nyanyikan lagunya Ustadz Heri itu ya. Wahai manusia, pernah dengar? Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Dunia kita ini ya, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Terus refnya, orang kaya ulangi. Saya nanti nyebutnya, Ibu bilang matinya ya. Ulangi ya. Gak usah takut, Bu, orang udah pasti kok. Kan udah pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja,
rakyat biasa, presiden, juragan, Pak Ustadz, girang amat bilang Ustadz mati. BMI, waduh, waduh, oh saya Pak Ustadz gitu ya. Oh, cita-citanya belum tercapai, Masya Allah. Semoga cita-citanya kecapean semua. Emang by the way, cita-citanya apa? Kalau saya ditanya tuh ya, cita-citanya apa Pak Ustadz? Ya, cita-citanya mati husnul khotimah, udah selesai. Caranya bagaimana terserah Allah gitu. Gitu. Nah, ini saya lihat wajah-wajahnya insya Allah panjang umur kok. Amin. Tapi panjang sama pendek itu kan relatif ya. Bener nggak, Bu? Waktu itu relatif, Bu. Kalau kita lagi nungguin orang yang kita cintai untuk datang, itu nunggu 1 jam rasanya seminggu, Bu. Umpama nih ibu-ibu punya kekasih, punya suami, punya keluarga mau datang ke Hong Kong, nungguin di bandara 1 jam, itu rasanya udah kayak sehari. Udah lama banget ngeliat jam. Nanti ke toilet pipis, padahal nggak kebelet pipis. Ya, terus nunggu lagi lihat jam lagi, nggak datang. Begitu udah datang, wah langsung dipeluk keluarganya gitu ya. Tapi nanti kalau sudah bareng, itu 1 hari muter-muter Hong Kong, udah semua pulau dijelajahi itu. Kayaknya cepat, bener nggak? Nah, itulah yang dibilang waktu itu relatif. Maka nanti di surga itu Allah redaksinya begini, khalidina fiha abada. Semua di sana itu kekal selama-lamanya. Kalau sudah selama-lamanya nggak ada relatif lagi, udah selama-lamanya. Maka relativitas itu berlaku di dunia ini. Kita kalau pas lagi bareng orang yang kita cintai, yang kita senangi, itu 1 jam rasanya udah nggak kerasa. Oh kayaknya baru ketemu ya, sama kekasihnya misalnya. Atau telepon, ya, yang punya pacar, punya suami, punya istri, punya anak, telepon tuh 1 jam tuh kalau yang melihat aja sampai capek, Bu. Yang lihat, lu ngomong apaan sih gitu ya. Padahal dia nggak kerasa itu. Saya juga heran juga yang diomongin apa gitu ya. Udah ini di sini gitu, malam gitu. Apa yang diomongin sama mereka itu? Tapi namanya orang suka ya. Bersama dengan orang yang kita cintai, yang kita sukai, itu rasanya seperti barusan saja. Tapi kalau bareng dengan orang yang kita benci, baru 1 menit itu udah rasanya udah muak. Benar nggak? Nah, maka di dunia itu semuanya relatif. Ada relativitas. Suami, istri, ya, anak bahkan itu juga relatif. Kalau kita masih cinta sama dia, itu udah apa-apa udah mau kita berikan. Tapi ada nggak setelah cinta berubah jadi benci, kayak lagu ya. Benci berubah jadi cinta, cinta berubah menjadi benci. Kalau benci jadi cinta itu di FTV ya. Ya, habis benci terus jadi cinta. Kalau cinta jadi benci itu di kehidupan nyata. Banyak nggak yang seperti itu? Wow, dulu pas waktu lagi seneng sama suaminya, sama pacarnya begitu, sama mantannya itu udah kayak nggak koyo-koyo lah gitu ya. Bebek sama ayang, apa-apa dibeliin, ya. Mau butuh apa? Ya, begitu udah putus, WA aja nggak dibales. Telepon WA nggak diangkat. Kalau toh dibalas jawabannya nggak enak. Jawaban yang nggak enak itu gimana? Kamu di mana? Di sini. Jangan lupa makan ya. J. Oh itu udah nggak enak banget itu. Oh gitu. Terserah lu lah, negara lu. Besok kalau kamu ke Indonesia juga tak atur-atur. Iya enggak? Ya udah foto dulu. Foto dulu, Bu. Ini, Bu. Lihat di sini, Bu. Oh, gitu. Lihat yang moto maksudnya.
Sampai mana tadi kita ngomong ya? Duh, ngalor ngidul. Cinta-cinta ya. Relatif. Hidup di dunia itu relatif semuanya. Relatif sekali. Enak dan nggak enak itu relatif juga. Makanya lidah kita ini, ibu-ibu ya, makanan yang paling enak itu nanti pas kita di surga. Kullama ruziku min samarat. Kemarin saya bahas pas hari Selasa. Nanti di surga itu semua makanan enak. Tapi kalau di dunia relatif. Nah, ada enak, ada enggak. Kita, Bu, pas di Indonesia itu ketemu tempe itu biasa aja. Tapi begitu kita mungkin ke luar negeri, ke Arab Saudi atau ke Hong Kong, kadang-kadang ketemu tempe yang mungkin lama kita nggak ketemu. Waduh, rasanya udah kayak ketemu kayak apa gitu ya. Ya Allah, ketemu tempe gitu ya. Nah kan, padahal daun singkong di sana tuh dibuat makanan ternak gitu. Jadi sampah. Maka kehidupan yang relatif ini tidak perlulah kita perjuangkan berlebihan, biasa aja. Gitu. Jadi nanti kita sampai jam berapa? Sampai asar itu jam berapa? Jam 4:04 ya? Yang udah batal nanti bisa wudhu dulu. Kita sholat bareng. Nah, di Quran itu Allah berbicara di Quran begini. Kalau udah mulai baca Quran, udah mulai ngantuk ini biasanya. Allah bicara begini, Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in yauma la yughni maulan am maulan syai'an wa lahum yunsarun. Kalau yang ada punya HP, HP-nya udah syahadat, maksudnya udah ada aplikasi Quran, bisa dibuka. Kirain apa HP-nya syahadat ada aplikasi Quran. Ada di surat Ad-Dukhan ayat 40. Ad-Dukhan itu surat ke berapa? Ad-Dukhan juz 25. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Ayat 40 ya. Juz 25 Ad-Dukhan ayat 40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan 'an maulan syai'an wa la hum yunsurun illa man rahimallah. Jadi kalau bisa, kalau punya Quran, punya HP, disyahadatin dulu. Caranya gimana? Install Quran Android. Nggak tahu mau dibuka kapan, pokoknya diinstal dulu, Bu. Prinsipnya begitu. Nanti ketika kita butuh, kita buka. Saya yakin ibu-ibu udah sibuk. Kerjaan banyak, Pak Ustadz. Dari subuh sampai isya tuh nggak selesai kerjaan kalau pas lagi nggak libur. Apapun kerjaan panjenengan, kalau udah ada aplikasinya, Quran dibawa, mungkin sambil jemput si Koko apa si Cece, ya, nungguin di depan sekolahan kan biasanya gitu ya. Saya lihat di sebelah kantor Dede itu, kalau udah jam pulang sekolah udah kayak ngantri sembako itu jemput ini kan, pokoknya kan. Nah, daripada telepon nggak jelas, nggak usah banyak-banyak, buka aja tuh Quran Android, buka dibacalah 1-2 ayat, nggak usah banyak-banyak. Ustadz saya nggak bisa baca Arabnya, baca terjemahnya, download terjemahnya. Nggak usah banyak-banyak. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu keadaan kita. Allah itu yang maha oke. Allah juga nggak marah. Kita sibuk kerja, Allah nggak marah. Yang penting kita bisa bagi waktu. Oh, sambil nunggu MTR, bukalah 1 ayat gitu ya. Terus dipikir-pikirlah kira-kira isinya ini apa. Kalau butuh ditanyakan isinya, tanyakan ke Ustaz. Bisa WA saya atau DM di Instagram. Artinya begini. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya apa, Bu? Kiamat adalah waktu yang dijanjikan
semuanya. Nah, jadi nanti ada hari namanya hari kiamat, hari terakhir. Itu miqat. Miqat ingat ya Bu ya, yang udah pernah umroh, miqat itu batas. Batas itu ada dua, batas waktu, batas tempat. Itu batas waktu kita untuk bertemu dengan Allah itu namanya hari kiamat. Miqatuhum ajmain. Yaitu apa? Yauma la yughni maulan am maulan syai'aw wa la hum yunsarun. Yaitu hari di mana kalau kita punya tuan atau punya sahabat tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Kita punya majikan di sini sebaik apapun majikannya, di hari kiamat nanti nafsi-nafsi, gak ada urusan. Kita punya sahabat sebesti apapun, misalnya ini saya lupa namanya, Mbak Nur dengan Ibu Sri, ini ketemu di hari ini, ditakdirkan Allah bertemu sama-sama orang Lombok, walaupun nggak pedes ya. Terus jadi bestie, ya. Bos, tukeran nomor. Jadi kita wasilahnya nih Bu, biar mereka jadi bestie. Sampai kemudian tua renta, sampai mau meninggal, itu ternyata masih bestie. Nanti hari kiamat nggak ada urusan. Ya, aku udah urusanku sendiri-sendiri Mbak Sri, aku urusanku sendiri-sendiri Mbak Halimah, gitu ya. Aku sibuk sendiri-sendiri. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa lahum yusar. Bapak ibu-ibu bisa bayangkan nggak, manusia itu nanti ada berapa miliar? Ini ada yang sambil nunggu ini jemput sekolah, ya? Ibu nunggu jemput sekolah? Enggak ya? Sibuk ya? Nanti pas kita dikumpulkan di padang mahsyar itu ada berapa orang kira-kira Bu? Baru kita keluar pasar ini jadi orang udah. Semua Bu, semua manusia. Ya, semua. Cuma ada dua keadaan aja nanti. Dibangkitkan di hari mahsyar itu ada dua kondisi. Yang pertama mukanya hitam, yang kedua mukanya cerah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dua aja kondisinya. Gak ada yang kuning kayak kita ini, gak ada pink, gak ada. Cuma dua, hitam sama putih. Maka Nabi Muhammad nyarinya gampang. Yang putih lo ikut gue, yang hitam lo nggak bisa ikut gue. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Yang hitam itu mereka yang kufur. Kalau kita mah insya Allah enggak. Amin. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhum, yang putih wajahnya fa fi rahmatillah. Dia berada di dalam kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu ada dua. Kasih sayang Allah di dunia dan kasih sayang Allah di akhirat. Kasih sayang Allah di dunia namanya sifat Rahman. Kasih sayang Allah di akhirat namanya sifat Rahim. Maka kita membaca apa-apa itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha memberikan kasih sayang dunia akhirat. Itu namanya Ar-Rahman. Rahman itu kan kasih sayang yang dua, yaitu di dunia dan akhirat. Kalau tidak ada sifat Rahman ini, majikan panjenengan yang masih makan bebek, yang buang air nggak cebok, itu nggak dapat kasih sayangnya Allah, nggak dapat rezeki. Tapi karena ada sifat Rahman, yang kufur juga masih dikasih rezeki, bahkan rezekinya di atas kita. Yang nggak nyembah Allah juga dikasih rezeki, tapi itu hanya di dunia saja. Nanti masih ada Rahman, sifat kasih sayang yang kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu hanya diberikan di akhirat saja untuk orang-orang yang beriman. Fafi rahmatillah. Maka ini kan kalau di bahasa terjemahan Al-Quran itu kan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu salah tafsirannya, terjemahannya salah maksudnya. Tapi kalau mau dibikin terjemahan yang panjang, repot juga, terlalu panjang. Jadi dengan nama Allah yang maha mengasihi dunia akhirat dan maha mengasihi di akhirat saja. Jadi alhamdulillah kita itu kadang-kadang masih maksiat, benar nggak? Siapa yang nggak pernah maksiat? Siapa yang nggak punya dosa? Siapa yang punya dosa? Nah, udah kelihatan, nggak usah ngacung, udah kelihatan. Ya, kita semua punya dosa, benar nggak? Kalau Allah tuh nggak punya sifat Rahman,
Begitu kita berdosa, kita langsung diberikan siksa azab. Tapi Allah nggak begitu untuk khususnya kita ini. Nggak apa-apa ngantuk juga boleh, Bu. Ngantuk tuh nikmat loh. Oh, nggak bisa ngantuk itu bingung kita ya. Alhamdulillah. Jadi sampai mana tadi? Sampai Rahmanur-Rahim. Jadi kalau kita maksiat, Bu, Allah masih berikan kasih sayang kepada kita, nggak dicabut nikmatnya. Coba kalau kayak Nabi Adam, ingat nggak cerita Nabi Adam? Nabi Adam tuh maksiatnya cuma satu, makan buah khuldi. Nah, kita makan apa nih? Nggak jelas apa yang kita makan. Kadang-kadang masih kecampur-campur ya. Ini ada apa namanya? Homer dikit deh, nggak apa. Alkohol dikit ya apa, nyoba-nyoba. Oh, kita minum juga. Nabi Adam makan buah khuldi. Apa yang kemudian terjadi kepada Nabi Adam? Dikeluarkan dari surga. Cuman makan buah. Satu kali makan buah. Nah, kita bermaksiat udah berapa kali? Tapi karena ada sifat Rahman dan Rahim, walaupun bermaksiat, alhamdulillah masih hidup, masih dikasih nikmat, masih bisa ngantuk, ya kan? Masih bisa kentut. Tadi siapa yang belum kentut sehari ini? Udah kentut pasti. Kalau belum kentut nggak sehat. Masih bisa kencing, ya nggak? Masih punya apa namanya? Apa? Duit apa tadi? Jin. Ya Allah, saya kalau duit kok lupa ya. Masih punya jin, masih punya uang, ya alhamdulillah. Walaupun kita kerjanya maksiat terus. Nanti ada balas. Nggak apa-apa. Inna rahmati wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas. Makanya setiap hari, Bu, saya titip pesan. Walaupun di negeri beton ini nggak banyak masjid, nggak banyak ustadz, nggak banyak kiai, nggak banyak saudara muslim, tapi kita masih bisa istighfar tiap hari. Bisa nggak? Bisa. Coba deh kerjakan. Rasulullah saja yang dosanya diampuni istighfarnya 70 kali sehari minimal. Nah, kita halo berapa? Sehari tadi sudah berapa istighfar? Lupa Pak Ustadz. Tadi sholat subuh, habis sholat subuh udah megang kokonya, udah nganter ke taman, udah mandiin mbahnya, akongnya. Istighfar 70 kali itu berarti 1 menit ada nggak? 1 menit lah kurang lebih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 1 detik 1 kali istighfar. Berarti cuma 1 menit. Tapi bisa kita kerjakan nggak? Oh, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Ini orang lali ya, Bu ya. Orang lali. Insya Allah bisa. Nah, itu Nabi Adam maksiatnya cuma 1, diturunkan dari surga. Kemudian membaca doanya Nabi Adam itu insya Allah kita hafal ya. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sama uji dilakukan Rabbana, iya benar ya? Oh, itu bukan uji itu. Ya pokoknya gitulah, dilakukan, ada lagunya. Rabbana zalamna anfusana. Iya, itu pujian di masjid. Itu doanya Nabi Adam itu. Kita sudah mendolimi diri kita. Terus lanjut, ya sedikit lagi lah, 10 menit lagi. Illa marrahimallah, innahu huwal azizur rahim. Kecuali yang diberikan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah adalah yang maha aziz, yang maha besar, yang maha agung, ar-rahim, yang maha mencintai. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya ada makanan khusus diciptakan untuk penghuni neraka, namanya zakum.
Suara apa sih? Ini ya. Namanya zakum. Ini yang kemarin saya ceritakan Ibu. Jadi ahli neraka itu nanti makanannya cuma satu, yaitu zakum. Zakum itu duri, duri yang tajam, yang kalau dimakan itu merontokkan seluruh organ-organ dalam kita. Itu namanya zakum. Ta'amul athim, yaitu makanan orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Al-ghalyil hamim, seperti air mendidih yang sangat panas. Khudhuhu fa'tiruhu ila sawa'il jahim. Tadi ya surat Ad-Dukhan ayat 40. Kemudian tuangkanlah, peganglah dia, seretlah dia ke tengah-tengah neraka jahim. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksa dari api yang panas. Dzuk, nikmatilah. Innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Ini tuh sebenarnya sarkas. Sarkas itu apa? Sindiran. Karena orang yang kufur itu dulu di dunia biasanya sombong. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin bisa jadi kita nanti pulang punya uang banyak, ya nggak? Pulang punya uang banyak nggak sih? Apa udah habis? Bisa jadi kita pulang punya uang banyak. Salah satu yang bisa bikin orang sombong itu adalah punya uang. Rumahnya udah bagus, udah punya mobil, udah punya motor, anaknya udah kuliah tinggi-tinggi, membuat kita mudah untuk sombong. Maka ingat-ingat nih kajian sore hari ini. Di atas langit masih ada langit. Kalau ibu-ibu nanti pulang dengan membawa kesombongan, ingatlah bahwa maksiat pertama kali bukanlah bohong, bukanlah korupsi, bukanlah meninggalkan sholat, tapi maksiat pertama di muka bumi ini adalah sombong. Sombongnya siapa? Sombongnya iblis. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Wastakbaro, dan dia sombong. Khalaqtahu min nar, engkau wahai Allah menciptakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Kita ini Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam, kita dari tanah. Buktinya apa kalau dari tanah? Nanti ketika kita sudah meninggal ditanam di tanah. Kalau orang sini ya dibakar. Belum masuk neraka aja udah dibakar. Apalagi nanti. Kita ditanam di tanah. Setelah ditanam di tanah 10 tahun, 50 tahun kira-kira dibuka, masih ada nggak kita? Nggak ada. Kecuali beberapa orang ya, nabi, orang ahli dzikir, orang hafal Quran, itu biasanya tidak bisa. Nah, maksiat pertama itu adalah sombong. Maka ketika nanti ibu-ibu pulang ya, jangan pernah ada terbersit sedikit pun. Aku lebih dari itu. Atau jangan-jangan kita pergi ke sini karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Karena ingin membuktikan kepada sayang kita dulu di kampung. Aku juga bisa kayak. Nah, itu pulang nanti di sini nih istighfar. Nah, nggak perlulah. Buat apa juga kita membuktikan? Wong dia juga nggak tahu kita di sini ngapain. Nanti kita capek membuktikan kepada dia, dia udah merasa kalah, akan ada orang lain yang akan mengungguli kita capek ingin membuktikan lagi. Capek. Dunia itu relatif. Ada orang kaya, ada yang lebih kaya, ada yang lebih kaya. Maka ingatlah iblis ketika sombong. Sombongnya iblis justru membuat dia hina. Tapi tawaduknya kita justru membuat kita menjadi mulia. Maka walaupun kita kaya, suka begitu, sawahnya setiap gang ada, kontrakan banyak, kos-kosan banyak, suami banyak, suami soleh, ya usah sombong, biasa aja gitu ya. Wong itu semuanya kan perhiasan dunia, biasa.
Kalau perlu, jadi orang itu lebih respect kepada orang kaya yang tawadhu tapi suka berbagi daripada orang kaya yang sombong walaupun dia suka berbagi. Nah, maka lebih baik kita tetap tawadhu. Maksiat pertama adalah sombong. Padahal iblis bicaranya begini, aku terbuat dari api, dia dari tanah. Aku lebih mulia dong. Siapa bilang? Tanah itu di sini mahal, ya nggak? Di sini sejengkal aja bisa 10 juta. Korek api berapa di 7-Eleven ya? 7-Eleven berapa korek api? $10. Tanah berapa? Tanahnya ibu di rumah berapa? Di Mandalika mahal ya tanah ibu ya. Maka tanah sama api itu berharga mana? Berharga tanah. Maka hiduplah kita yang terbuat dari tanah ini ya. Jadi ini tuh sarkas. Sarkas tuh begini. Nikmatilah wahai engkau yang merasa mulia, engkau yang merasa sombong, engkau yang merasa di atas segala-galanya, nikmatilah. Yang dinikmati apa tadi? Zakum. Zakum itu duri yang dimakan yang merontokkan isi-isi organ kita. Lalu setelah rontok kembalikan lagi, utuh lagi, suruh makan lagi. Katanya lapar, makan lagi. Rontok lagi, utuh lagi, makan lagi. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya ini adalah azab yang dulu kamu ragukan. Kita kan kadang-kadang akhirat itu kan masa depan, masih lama. Kita suka ragu, benar nggak? Ya nek. Yang penting yang dunia ini selamat dulu. Akhirat mah pikir keri, itu kan urusan nanti. Padahal ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini kan tempat kita menanam untuk akhirat. Kalau dunianya nggak selamat, dunianya nggak beres, ya akhirat pasti nggak beres. Mana ada orang itu kan ngikuti lagu ya, kecil dimanja, muda foya-foya, terus hari tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kayak lagunya siapa itu? Kecil dimanja, ya. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nembakmu. Nah, tapi ada yang dijanjikan Allah. Saya kalau menyampaikan harus utuh ya, maksudnya tadi saya menyampaikan tentang ahli neraka, sekarang tentang ahli surga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Tempat yang apa Bu? Itu terjemahnya Bu? Dari innal muttaqina Bu. Innal muttaqina fi ayat 51. Sesungguhnya orang yang bertakwa ya malah weanan. Orang-orang yang bertakwa di dalam tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun. Yaitu di dalam taman-taman. Ya, di dalam surga. Jannah itu artinya surga. Surga itu artinya taman. Jadi taman itu ya kurang lebih kayak Victoria Park. Tapi lebih indah dari itu. Ya. Fi jannatin wa uyun. Terus ayat 53. Mereka memakai Yalbasuna min yang sundusil wa istabrakin mutaqabilin. Mereka memakai. Nah, ini caranya Allah ingin memingin-mingini kita dengan nikmat yang ada di surga nanti. Menggunakan pakaian sutra. Ibu-ibu pernah pakai sutra, Bu? Belum. Emang nggak ada yang jual di sini? Mahal kali ya. Sutra itu untuk perempuan boleh, untuk laki-laki nggak boleh Bu. Makanya saya nggak pernah pakai sutra. Istri saya juga nggak pernah karena mahal. Bukan. Kan beda Bu, gimana? Gantengan saya lah. Bukan, itu bukan saya itu. Bukan Bu. Gimana sih Bu? Kok protes? Bukan saya itu.
Cari yang lain, cari yang lain. Karena Bukan, saya salah 3. Nanti aja, nanti. Ngaji dulu. Ya, basuna min sundus wa istabraqi mutaqabilin. Nah, ini yang penting nih, 54. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Apa artinya, Bu? demikianlah kemudian saya berbicara pada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Wis. Adanya bidadari, yang nggak ada bidadara ya, Bu ya. Tapi ada Ada, Bu, tenang aja. Tapi kalau nanti ibu sama suami sama-sama masuk surga, ya nanti dikumpulkan lagi. Tapi ada yang tidak bisa masuk bareng-bareng, ya otomatis akan diberikan pasangan yang lain. Cuman ini adalah bahasa supaya Allah tuh membuat kita tertarik. Artinya kenikmatan surga itu melebihi yang ada di dalam bayangan kita. Ya basu wazawajnahum bihurin ini tuh diberikan istri bidadari dengan mata yang berbinar-binar. Saya aja nggak bisa ngebayangin, Bu. Orang yang paling cantik di dunia saja itu kecantikannya pasti masih kalah dibandingkan bidadari di surga. Nah, kalau jenengan nanti dapat bidadara kalau suaminya nggak masuk surga. Tapi kalau misal kita dengan anak-anak kita, dengan suami kita sama-sama bertakwa, maka insya Allah berkumpul di surga. Yada'una fiha bikulli fakihatin aminin. Apa, Bu? di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan. Nah, buah lagi. Nah, ini minta buah-buahan. Semangka datang, semangka ya kan? Mangga datang, tapi belum dikupas ya. Ya, yada'una fiha bikulli fakihatin amin. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Tidak merasakan kematian lagi kecuali kematian yang pertama. Jadi ahli surga itu matinya sekali doang. Kalau ahli neraka matinya berkali-kali. Itu bedanya. Ahli neraka makan zakum, perutnya rontok, mati. Hidupin lagi. Untuk apa? Untuk mengabadikan siksa. Liyadzukul adab, untuk biar mereka bisa merasakan siksanya. Kalau cuman sekali enak, Bu. Dikasih zakum, mati sekali udah selesai, enak. Liyadzukul adab, biar mereka selalu merasakan adabnya, dibangkitkan lagi. Kemudian dikasih zakum lagi, dibangkitkan lagi dan seterusnya. La yadzukuna fihal mauta illal mautatal ula. Semoga kita matinya cuma sekali ya. Matinya kita cuman sekali. Kapan tuh kira-kira? Nggak tahu, Pak Ustadz. Fadlan min rabbik, ini adalah karunia dari Tuhan, dzalika huwal fawzul azim, yang demikian adalah keberuntungan yang besar. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Fartaqib, maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu innahum murtaqibun. Kita disuruh menunggu kematian ini dengan mengisinya dengan amal soleh. Ini ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ngobrol sambil ngaji, rupanya dapat 1 halaman. Nggak kerasa kan? Nah, 1 jam dapat 1 halaman. Semoga bermanfaat. Nah, sekali lagi tadi, kalau mau terhubung, terkoneksi, silahkan di follow Instagram saya @kangsamsul22. Terus Facebook saya Samsul Arifin, yang pakai baju apa ya? Baju fotonya foto keluarga lah, foto keluarga di Facebook. Samsul Arifin. Terus CS-nya nggak pakai Y ya, bukan Syamsul tapi Samsul biasa. Terus kalau nomor WA 0857 1200 5973. Nanti biar di share di boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau bertanya atau mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, dipersilahkan. Kita tutup dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana.
سمع دعانا. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan